Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita memasuki praktikum yang keempat berkaitan dengan pengujian klasifikasi. Nah, untuk pertama kali kita ketahui apa sih pengujian klasifikasi itu. Pengujian klasifikasi adalah usaha untuk melihat akurasi sebuah algoritma atau model klasifikasi pada suatu kasus. Nah, pada pengujian klasifikasi itu melihat apa hasil klasifikasi pada suatu kasus yang dilakukan. Nah, untuk pengujian yang dilakukan itu adalah kita dengan menggunakan data testing. Nah, untuk klasifikasi sebuah kasus atau sebuah pengujian klasifikasi terdapat dua klasifikasi yaitu pengujian, yaitu ada data training dan data testing. Nah, data training itu adalah data yang sudah diketahui kelasnya, yaitu nanti untuk membangun model klasifikasinya. Nah, kalau model klasifikasi atau data testing adalah model klasifikasi melakukan prediksi dari kelas dari data testing. Nah, namun sebenarnya data testing ini sudah diketahui kelasnya, sehingga dapat digunakan untuk cross-check kebenaran dari hasil prediksinya. Nah, nanti untuk pengujian klasifikasi tersebut kita menggunakan namanya cross validation. Cross validation itu adalah sebuah teknik untuk mengevaluasi hasil prediksi atau klasifikasi dengan membagi data asli menjadi data training dan data testing itu tadi. Nah, penjelasan terkait dengan pengujian klasifikasi mungkin itu saja. Mungkin kita langsung ke programnya. Yang pertama kita adalah mengimport, biasa kita import library-nya. Nah, untuk library ini kita menggunakan NumPy, ini ada sebagai untuk array-nya. Nah, kemudian kita menggunakan library scikit-learn. Nah, scikit-learn ini adalah pertama adalah training test split. Ini adalah untuk split data. Nah, split data tadi adalah split data training dan data testingnya. Nah, scikit-learn import dataset ini adalah mengambil datasetnya dari scikit-learn. Nah, kemudian form scikit-learn naive Bayes. Nah, ini adalah metodenya. Kita menggunakan namanya Gauss nanti untuk klasifikasinya. Nah, iris ini adalah iris data load. Iris ini adalah dataset load iris ini. Ini adalah mengambil data. Nah, kemudian setelah kita ambil data, kita cek di dalam load iris itu terdapat berapa data. Nah, ternyata di dalam data iris ini adalah terdiri dari 150 data dan terdiri dari 4 atribut. Nah, kemudian kita akan membuat yang namanya fungsi train test nih, train test split. Di mana parameternya adalah atribut yang akan displit. Itu ada kelas data yang akan displit, jumlah data testing yang dihendaki. Nah, ini adalah pemecahan dari si fungsi train test split. Ada atribut training, atribut testing, kelas training, dan kelas testing dengan menggunakan random step-nya 0, test-nya 0,4. Nah, hasil dari split tadi menghasilkan namanya atribut training. Atribut trainingnya terdiri dari 90 data, 4 atribut. Nah, atribut testingnya terdiri dari 60 data dan 4 atribut. Kemudian kelas trainingnya ada 90, kelas testingnya ada 90. Jika kalau di total 90 tambah 60 adalah 150. Nah, kemudian kita akan menggunakan yang namanya Gaussian tadi, menjalankan algoritma naive Bayes untuk membuat model klasifikasi. Nah, kita itu untuk membuat klasifikasi itu menggunakan Gauss. Nah, di sini tadi kita dijelaskan bahwasanya kita menggunakan 0,4 ya. 0,4 ini artinya menggunakan 40% data dari data iris sebagai data testingnya dan 60% adalah untuk sebagai data testingnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah kita menggunakan
metode ini atau naive Bayes Gaussian ini tadi sebagai model klasifikasinya. Kemudian kita bikin namanya classifier. Nah, ini adalah atribut training dan class training yang akan kita gunakan. Atribut training adalah yang di sini tadi. Kemudian atribut training di sini, atribut testing di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita ketahuin dari menggunakan Gaussian tadi, kita mengetahui juga namanya prediksi data testing untuk melihat skor akurasi prediksinya. Nah, di sini akurasinya adalah 0,93%. Artinya bila dibuat persen adalah sekitar 93,3%, 33%. Dengan akurasi yang tinggi ini artinya naive Bayes cocok digunakan untuk metode klasifikasi pada data iris. Nah, ini karena di atas 90% atau istilahnya sudah mendekati terbaiknya lah 100%. Nah, kemudian kita akan menggunakan namanya cross validation. Nah, cross validation ini kita menggunakan skill yang tadi selection untuk mengambil library-nya cross validation. Nah, kita melakukan cross validation sebanyak 10 kali. Artinya akan dilakukan 10 kali literasi. Pada masing-masing literasi akan dilakukan training dan testing pada data iris tadi, serta dicatat akurasi klasifikasi pada setiap literasinya. Nah, ini hasilnya dari akurasi cross validation tadi. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita karena menggunakan namanya cross validation sebanyak 10 kali. Nah, kemudian kita akan mencari rata akurasi. Rata akurasi ini adalah menggunakan akurasi cross-val mean. Nah, si akurasi cross-val ini diambil dari sini tadi. Kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya menggunakan adalah mean. Untuk mengetahui si iterasi dari rata-rata akurasinya. Nah, diketahui adalah rata akurasinya adalah 0,94. Nah, ini adalah rata-rata akurasi dari apa yang dilakukan dari akurasi cross validation data iris tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau jika bingung silakan tanya asisten. Insya Allah kami siap membantu. Oke, terima kasih. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.